Siap, gerak. Kancah depan, gerak. Tegap, gerak. Pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba diulangi. Baik. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu mau minta tolong, silahkan kalian siapkan dulu peralatan alat tulisnya, sudah. Kemudian buku, pulpen, bajunya tolong dirapikan, rambutnya. Sudah siap semua? Sudah? Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Siapa yang ingin atau yang bersedia memimpin kita dalam doa pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Randy. Oke, Randy. Oke, silakan Randy. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji dan syukur atas kehadiran-Mu Bapa. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau menemani kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Hanya inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Randy Sama-sama, Bu. sudah bersedia memimpin kita di dalam doa. Materi Ibu mau mengecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua atau tidak? Hadir. Oke, Ibu akan absen ya. Albanus, Alicia, Casey, Cheris, Karista, Delvin, Dominic, Felicia, Justin, Kevin, Kevi, Kitspania. Oke, hadir semua. Terima kasih. Anak, apakah kalian masih ingat materi atau pertemuan kita di pertemuan kita minggu yang lalu? Masih. Iya. Apa ayo? Kalau masih ingat. Ya, Bu. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus mewartakan. Kerajaan Allah melalui perumpamaan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan masih mengingatnya. Oke, anak-anak. Tadi sudah dikatakan oleh temanmu Alis bahwa pertemuan yang lalu yaitu materinya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada yang masih ingat tidak? Apa poin penting di dalam materi kemarin? Jadi Bu, Iya, silakan. materi kemarin perumpamaan merupakan sebuah kiasan simbolis atau sebuah perbandingan dari kehidupan kita sehari untuk mempermudahkan agar kita mudah mengerti apa itu kerajaan Allah. Dan, Iya. Terus masih ada? Setelah kita mudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, apa yang diharapkan dari situ? kita diharapkan dapat melakukan mencontohkan tindakan yang dapat mencontohkan tindakan dari apa yang kita dapatkan dari ajaran-ajaran Yesus berupa kerajaan Allah. Iya, di dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ayo kita bacakan bersama-sama. Apa judul kita hari ini? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Oke, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dari materi ini, ada tidak yang tahu apa sih yang ingin kita pelajari di sini? Dari judul biasanya kalian sudah tahu, minggu kemarin Ibu sudah beri waktu, silakan dibaca ya. Nah, itu dia. Apa kira-kira yang mau dibahas di sini? Dari sini. Saya Bu, Iya, silakan. artinya Yesus akan mengetahui bagaimana kerajaan tersebut dan melakukan karyanya dan mukjizatnya.
Iya, artinya di sini berkaitan dengan apa itu pengertian kerajaan Allah yang sudah kalian pelajari. Kita mengerti tentang tindakan dan karya atau karya-karya Yesus yang dilakukan untuk manusia bagi kita. Oke, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari tindakan, dari perbuatan kita. Maka Yesus pun mengajar dengan cara yang mudah untuk dipahami, untuk dimengerti. Minggu yang lalu berkaitan dengan perumpamaan, dengan cerita, tindakan. Artinya apa yang langsung dilakukan, yang bisa langsung dimengerti, dilihat, dirasakan. Itu dia tindakan atau mukjizat. Mukjizat itu apa kira-kira? Nah, anak-anak, pemahaman bermakna berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat, mengingatkan kita supaya berkaitan dengan apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Bu, Iya, silakan. kalau untuk mukjizat itu merupakan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Iya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dapat disebutkan bahwa Allah tuh tidak ada yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Iya. Semuanya pasti dia bisa lakukan. Iya, betul. Nah, itu dia mukjizat. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka Allah berkarya dalam kehidupan kita melalui tindakan nyata supaya kita mudah memahami karyanya, pewartaannya untuk kehidupan kita, untuk kita laksanakan, untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya Yesus? Yang kedua, apakah kalian pernah melakukan hal baik terhadap orang yang menderita? Halo? Oke. Apa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya Yesus? Saya Bu, Iya, silakan. karya Yesus adalah karya yang dilakukan, yang segala yang dilakukan sama Yesus gitu, yang dilakukan sama Yesus. Oh iya, silakan. Karya yang dilakukan oleh Yesus untuk kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Pertanyaan kedua, apakah kalian pernah melakukan hal yang baik terhadap orang yang menderita? Ada yang ingin menjawab? Pernah Bu, itu dengan cara merawat mereka yang sedang menderita dan juga membantu mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Biasanya kamu lakukan di mana ini? Di dalam masyarakat, di sekolah dan juga di rumah Bu. Pernah ya? Ya. Iya, terima kasih atas kebaikannya. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, anak-anak, garis besar pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama nanti kita akan setelah ini nanti kita bernyanyi bersama. Kemudian setelah bernyanyi bersama kita masuk ke bagian inti. Di bagian inti nanti bagaimana kalian mencari permasalahan yang terjadi berdasarkan gambar. Nah, nanti kalian akan melihat gambar nih. Siapa yang suka melihat gambar? Suka? Oke. Nah, setelah itu kita akan menemukan permasalahan yang ada di gambar. Setelah kita menemukan permasalahan yang ada di gambar, kita masuk ke dalam kelompok kecil. Kemudian setelah itu kita presentasikan beberapa pertanyaan. Setelah itu nanti kalian akan mencari informasi atau data berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam gambar. Setelah itu nanti kita akan presentasikan dan kalian akan menganalisis dari gambar tersebut dikaitkan dengan teks kitab suci yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian yang terakhir penutup, ada nanti kalian akan membuat kesimpulan dari materi kita hari ini, kemudian penubuhan dari ibu, dan nanti refleksi. Dan tidak lupa juga kalian sudah menyiapkan HP untuk kita melaksanakan tes sumatif di Google Form ya, nanti ibu akan kirim linknya. Kemudian kalian kerjakan, setelah itu nanti doa penutup dan selesai. Sudah mengerti berkaitan dengan serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Oke, terima kasih. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5.000 orang, sisanya 12 batu. 5 roti dan 2 ikan, anak-anak, setelah kita bernyanyi bersama, nah itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa mata tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan dibaca bersama-sama. Melalui diskusi dan presentasi, mampu memahami karya Yesus menguatkan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat, sehingga mampu melakukan tindakan kasih kepada sesama yang menderita di sekitarnya. Oke. Sudah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi dan presentasi. Artinya seperti yang serangkaian kegiatan yang sudah Ibu beritahu garis besarnya tadi, bahwa di dalam proses pembelajaran kita ini ada diskusi dan kita presentasi. Kemudian kalian juga memahami apa itu karya-karya Yesus yang pernah Yesus lakukan dalam mewartakan kerajaan Allah, yaitu melalui tindakan dan atau mukjizat. Kemudian kita diharapkan untuk mampu melakukan tindakan kasih. Ini penting sekali anak-anak dari materi kita. Tujuan yang ingin kita capai ini, Ibu berharap setelah mempelajari materi ini, kalian mampu melakukan tindakan kasih kepada sesama yang menderita, yang ada di sekitar kita. Karena apa? Yang orang-orang di sekitar kita ini kita tidak bisa katakan mereka sudah wah, tetapi coba lihat mereka jauh di bawah kehidupan kita mereka. Oke, kita lanjut. Yang pertama, apa yang menjadi tugas kalian? Perhatikan gambar. Ibu meminta kalian melihat, memperhatikan gambar. Temukanlah apa permasalahan yang ada pada gambar. Temukan apa permasalahan yang ada pada gambar. Coba dilihat. Gambar 1 ini kira-kira tentang apa, anak-anak? Seorang nenek yang sedang mengemis. Yang kedua? Iya. Seorang disabilitas yang mengalami cacat fisik, tetapi masih mau bekerja dengan tekun. Kemudian gambar 3. Bagaimana? Iya, pemulung mencari nafkah, mengais rezeki di tumpukan sampah. Kemudian yang keempat, gambar apa ini? 2 orang anak kecil yang berkesusahan sedang apa itu? Mencari makan. Iya, betul. Seorang anak kecil yang sedang mencari makan. Coba nih kalian perhatikan dengan baik anak-anak. Kalian bayangkan bagaimana gambar-gambar tersebut ketika kita berada di posisi mereka. Silakan dikerjakan di bukunya, di lembar kerjanya, di HP. Coba kalian temukan apa sih yang menjadi permasalahan yang ada pada gambar. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, tadi kalian sudah dapat menemukan apa yang menjadi permasalahan yang terdapat pada gambar? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah.
dicatat di dalam buku sudah, kemudian nanti kita masuk dalam kelompok. Nah, kalau kalian sudah menemukan apa yang menjadi permasalahan pada gambar, sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Dipersilakan untuk masuk ke dalam kelompok bagi yang berdekatan saja. Silakan. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu anak-anak, apakah kalian sudah masuk di dalam kelompok semua? Sudah. Oke, kalau sudah perhatikan langkah berikutnya, tugas berikutnya, silahkan kalian mencari alasan kelompok memilih masalah tersebut. Tadi kan sudah didapat apa itu masalah yang terdapat dalam gambar, iya kan? Nah, sekarang kalian temukan di dalam kelompok, apa sih yang alasan kalian memilih permasalahan tersebut. Masalah gambar pertama tadi apa, gambar kedua apa, gambar ketiga apa, dan keempat apa. Silakan. Nah, cari. Kelompok yang bersedia tampil yang pertama kelompok mana ini? Kami, Bu. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, dipersilakan. Masalah pada gambar keempat adalah kelaparan. Masalah perekonomian seorang anak, mungkin saja orang tuanya sudah meninggal dan hidup anak tersebut hanya sebatang kara dan dia harus mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Alasan kami memilih masalah tersebut adalah karena menurut kami gambar keempat sangat bermakna dan umurnya mungkin tidak jauh beda dari kami. Gambar ini mengajarkan kami untuk lebih bersyukur. Iya, betul. Terima kasih. Intinya dari keterbatasan yang mereka alami, dari kelompok 4 itu menginginkan atau mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersyukur atas kehidupan yang kita alami. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok mana lagi yang bersedia? Kelompok kami, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan dibacakan. Teman-temannya yang lain silakan simak dengan baik ya. Kami kelompok 2 memilih gambar nomor 2. Masalahnya yang terjadi pada gambar kedua adalah berkaitan dengan keterbatasan fisik yang membuat orang tersebut berusaha bekerja dengan keterbatasannya. Alasan kami memilih permasalahan ini karena kami ingin tahu bagaimana cara orang yang memiliki keterbatas fisik yang ingin bertahan hidup dan mengajarkan kami bahwa dengan keterbatasan fisik kita masih bisa bertahan hidup dan juga mengajarkan kami untuk tidak putus asa dan terus berusaha untuk menggapai sesuatu. Iya, terima kasih. Jawaban yang bagus. Artinya dari permasalahan ini yang dialami keterbatasan fisik ini tidak menyurutkan niatnya untuk terus berusaha, pantang menyerah, tidak putus asa. Berikutnya, kelompok mana yang bersedia? Saya, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok Yang dari terjadi 1. dalam Oke, silakan. Yang menjadi masalah pada gambar 1 adalah perekonomian yang sulit dan kurang. Hal itu terjadi karena kurangnya lapangan kerja bagi lansia, sehingga nenek tersebut menjadi pengemis agar dapat bertahan hidup. Alasan kelompok kami memilih gambar tersebut adalah supaya kedepannya kami dapat membantu orang-orang seperti pada gambar dalam kehidupan sehari-hari dan mengerjakan kami untuk dapat bersyukur dan jangan mudah menyerah atas kehidupan kita. Iya, terima kasih. Jawaban yang bagus. Dari gambar 1 tersebut, dari kelompok 1 mau mengatakan bahwa mereka harus perhatian kepada orang tua, kepada lansia yang sepantasnya mereka tidak lagi layak untuk bekerja. Nah, dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas kehidupan. Terakhir yaitu dari kelompok yang terakhir, dipersilakan kepada kelompok berapa?
kami kelompok 3. Iya, silakan. Kami kelompok 3 memilih gambar 3 yang menunjukkan bahwa itu sekelompok pemulung mencari nafkah dari tempat pembuangan sampah. Alasan kami memilih gambar tersebut karena gambar tersebut menunjukkan sekelompok orang mencari nafkah dengan cara apapun untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kita harus bersyukur karena tidak seperti mereka, kita dapat masih bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan menikmati apa yang kita miliki sekarang. Iya. Iya. Masih ada? Ya, tidak itu aja. Oke, terima kasih kelompok 3. Anak-anak, terima kasih atas presentasi kelompoknya. Setelah kita melihat, memperhatikan gambar, kalian mencari apa alasan kalian memilih permasalahan tersebut. Kemudian sekarang kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang terdapat di dalam gambar. Nah, perhatikan dengan baik, temukan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Coba silakan. Temukan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Atau mukjizat, silakan. Saya Bu, Iya, siapa namanya? Valen. Valen, silakan Valen. Untuk menunjukkan betapa besarnya kerajaan Allah dan membantu orang-orang yang kesusahan. Serta untuk menunjukkan juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Valen. Dan sekarang kalian menemukan karya dan tindakan Yesus. Nah, apa saja karya-karya dan tindakan Yesus? Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 21. Yang kedua, Yesus mengusir setan yang terdapat dalam Matius 8 ayat 28 sampai dengan 32. Yang ketiga, Yesus meredakan angin ribut yang terdapat dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yang keempat, Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang terdapat dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Nah, apa yang menjadi tugas kalian anak-anak? Temukan mukjizat apa yang Yesus lakukan tersebut. Kelompok 1, ambil Yesus menyembuhkan orang kusta. Kelompok 2, Yesus mengusir setan. Silakan. Kelompok 3, Yesus meredakan angin ribut. Kelompok 4, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Coba kalian belajar temukan, itu jenis mukjizat apa yang Yesus lakukan tersebut. Silakan didiskusikan di dalam kelompok. Itu jenis Halo anak-anak, sudah ditemukan ini menganalisis dan mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan berdasarkan teks kitab suci. Kelompok mana yang sudah siap? Dipersilakan kepada kelompok 4. Oke, teman-teman yang lain silakan simak dan dengar dengan baik. Yesus membangkitkan anak muda di Nain adalah mukjizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Yesus. Pada saat Yesus berada di kota Nain, Yesus melihat seorang janda
menangis karena anaknya mati. Lalu Yesus membangkitkan anak muda tersebut. Di saat itu orang-orang pun kaget dan ketakutan akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Sesuai orang beriman Kristiani, kita diharapkan untuk membantu sesama manusia dan menghibur sesama yang bersedih. Iya, terima kasih kelompok 4. Oke, dipersilakan teman-teman yang lain memperhatikan dan mendengar. Kami dari kelompok 2 izin membacakan mukjizat pengusiran setan Matius bab 8, 28 sampai hingga 32 adalah menceritakan tentang Yesus mengusir setan atau roh jahat dari 2 orang yang kerasukan di daerah Gadara. Pesannya adalah mengajarkan kita tentang kuasa dan otoritas Yesus atas roh jahat, serta kasihnya yang mendalam terhadap mereka yang terluka dan terjebak dalam kegelapan. Kaitannya pada gambar yang tadi adalah bahwa kita jangan memanfaatkan keterbatasan kita untuk berbuat jahat. Iya, terima kasih. Oke, kelompok mana lagi yang bersedia mempresentasikan? Saya kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1. Dalam perjanjian baru tentang Yesus menyembuhkan orang kusta, itu menceritakan suatu hari ada seorang pria yang bersakit kulit parah yang disebut kusta pergi menemui Yesus. Dia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Yesus berjamaah di penderita kusta itu dan berkata, jadilah engkau tahir. Sehingga setelah Yesus mengatakan hal itu, orang itu pun sembuh. Pesan yang dapat kita ambil, kita dapat mengikuti jejak Yesus dengan bersikap baik dan mengasihi orang lain yang sakit atau berduka. Sedangkan hubungannya dengan gambar yang tadi itu merupakan kita jangan mudah putus asa. Di sini orang kusta tersebut tidak putus asa, dia pergi mencari jalan keluarnya yaitu bertemu Tuhan Yesus. Sedangkan nenek tadi walaupun perekonomiannya susah, dia tetap berusaha untuk mengemis untuk mendapat uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Iya, terima kasih. Kelompok 3 dipersilakan kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 3 membacakan bagian Matius 8 ayat 23 sampai 27 menceritakan tentang Allah yang menenangkan murid-muridnya yang sedang khawatir dan meredakan angin ribut. Pesan dari kita yang dapat kita dapatkan adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi badai itu sendiri. Ia tidak tertidur lelap dan membiarkan kita sendirian menghadapi setiap permasalahan. Kehadiran Yesus di dunia merupakan wujud kasih dan kepedulian Allah akan kehidupan kita. Dia berkuasa untuk menolong kita, walau terkadang ia menunggu sampai waktunya tiba untuk menyatakan pertolongannya. Hal ini dapat kita kaitkan dengan gambar sebelumnya, di mana kita harus tetap bekerja keras walaupun melalui momen-momen yang susah. Karena akan saat waktunya tiba, di mana Tuhan akan menyatakan pertolongannya melalui sebuah rezeki kepada kita yang sudah bekerja keras. Iya, terima kasih kelompok 3. Oke, anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat baik sekali dalam pembelajaran. Kalian mau mempresentasikan hasil kalian dengan sangat baik, dan dari materi tersebut kalian bisa mengerti, memahami, karena kalian sendiri yang menemukan. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mencari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, rangkuman, kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan dibuat di dalam kelompok. Kalau sudah ada yang bersedia, dipersilakan untuk membacakan. Kami, Bu. Iya, dipersilakan. Kami dari kelompok kedua, kesimpulannya adalah melalui tindakan dan mukjizatnya, Yesus ingin menunjukkan kepada dunia kehadiran kerajaan Allah dan mengundang orang-orang untuk mengalami dan memasuki kerajaan itu melalui iman dan pertobatan. Iya, terima kasih. Kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Dipersilakan kelompok mana lagi yang bersedia ini? Saya, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, silakan. Kesimpulan tentang materinya adalah tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar batas manusia, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yesus melakukan banyak mukjizat, contohnya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, dan lain-lain. Iya, terima kasih atas kesimpulannya dari kelompok 4. Sebentar. Oke, kelompok mana lagi yang bersedia? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 3. Kesimpulannya adalah kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita dapat
dan apa yang kita miliki. Iya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita miliki. Sesuai dengan materi kita hari ini apa? Kelompok 1 silakan bacakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Yesus ingin menguatkan kerajaan Allah karena Yesus ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya, terlebih melalui mujizat yang dilakukannya. Kerajaan Allah adalah situasi ketika semua orang itu dikasihi oleh Allah, tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin. Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini tersingkirkan oleh masyarakat, seperti Yesus menyembuhkan orang kusta. Iya, terima kasih dari kelompok 1. Kerajaan Allah merupakan situasi ketika semua orang dikasihi Allah. Tidak ada sekat seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Bahwa Allah mau bergaul dengan siapapun tanpa memandang dia dari mana, orang miskin, orang kaya. Kemudian yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan apa di situ? Memperlihatkan bahwa dia hadir secara nyata untuk menyampaikan bahwa dialah Mesias. Mesias itu penyelamat yang dinantikan. Ia sendirilah kabar gembira atau Injil keselamatan. Rahmat penyembuhan bagi manusia yang sedang bersusah. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan mukjizat, Yesus memberikan contoh nyata dalam bersikap terhadap mereka yang menderita. Yesus dalam mukjizatnya memberikan kebahagiaan kepada mereka sehingga mereka merasa diperhatikan dan merasakan sukacita yang besar. Nah, anak-anak, tadi di dalam gambar kalian melihat mereka punya permasalahan dalam hidup. Bagaimana keberadaan kita ketika kita bisa hadir bersama mereka? Kita bisa menjadi kabar sukacita, pembawa damai bagi mereka. Itu dia. Kemudian yang keempat, beberapa karya, tindakan atau mukjizat Yesus yang dilakukannya sudah kalian presentasikan tadi di dalam kelompok, dan itu semua menuntut apa anak-anak? Menuntut supaya kita bisa meneladani dan turut mewartakan kabar gembira sukacita kepada orang lain. Dengan tindakan kasih kita kepada sesama, terlebih mereka yang menderita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari ini anak-anak, kalian pernah menjumpai orang-orang yang miskin yang terdapat di dalam gambar, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan tempat tinggal kita, banyak. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus bisa membawa damai, sukacita, kebahagiaan bagi mereka. Itulah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian mampu meneladani, menerapkan, dan mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada? Sudah jelas semua anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan dalam meneladani sikap dan tindakan Yesus? Baca semua sama tugasnya di rumah. Mari kita baca. Buat rencana kegiatan yang tulus serta mewujudkan kerajaan Allah melalui tindakan kasih kepada sesama yang menderita. Oke, Ibu minta tolong tugas rumah ini kalian buat di dalam kelompok. Kemudian kalian nanti cari orang-orang yang menderita, kemudian kalian wawancarai, kemudian apa yang harus kalian beri, apa yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang yang menderita di sekitarmu. Tadi kan kalian sudah menyatakan, pernah dong Bu kami melakukan perbuatan kasih. Nah, Ibu mau bukti. Ibu mau bukti, kalian tunjukkan, kemudian kalian laporkan di pertemuan berikutnya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah dicatat? Ya, sudah dicatat ya, jangan lupa dikerjakan di pertemuan depan. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas? Tidak. Sudah jelas ya? Iya, terima kasih. Halo anak-anak, langkah berikutnya yaitu Ibu minta kalian mengerjakan soal tes sumatif. Ibu akan kirim linknya di grup kelas kita. Sudah terkirim anak-anak? Oke, kalau sudah terkirim silakan dibuka dan dikerjakan. Oke, terima kasih, silakan.
Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, baca soalnya dengan baik ya. Anak sudah dikerjakan soalnya di Google Form? Sudah terkirim semua, Ibu akan cek sudah terkirim atau belum? Oke, sudah terkirim 20 siswa. Terima kasih anak-anak. Dan sekarang kita masuk ke refleksi. Refleksi dari materi yang kita bahas pada hari ini, apa sih yang kalian dapatkan anak-anak? Apa yang belum kalian dapatkan supaya menjadi bahan refleksi bagi ibu juga untuk pembelajaran berikutnya? Dipersilakan, ada yang bersedia? Saya Bu, Iya, silakan. bahwa kita harus terus berusaha dan tidak boleh putus asa. Kita harus mengasihi sesama dan selalu berbuat kasih kepada sesama. Iya, terima kasih. Saya Bu, Iya, silakan. kami mendapatkan banyak hal baru dari materi ini. Tidak ada yang belum kami mengerti karena penjelasan Ibu sangat mudah dipahami. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah sangat jelas materi kita hari ini, tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, tidak ada. Maka marilah kita menyiapkan pulpen, bukunya dikemas dulu terlebih dahulu. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Ibu senang sekali bersama kalian. Nah, ingat pertemuan minggu depan bagaimana peran Roh Kudus bagi para murid Yesus. Tolong dipelajari ya anak-anak ya. Oke. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, adakah yang bersedia memimpin kita di dalam doa penutup? Saya Bu, Felsi bersama. Iya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing pembelajaran kami dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Bapa, pada saat ini kami ingin pulang, kiranya Engkau memberkati kami agar kami selamat sampai pada tujuan kami masing-masing. Segenap doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Felsi sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Berdiri. Beri salam. Iya, terima kasih sama-sama. Tetap semangat ya. Ya